Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing fine, okay? Today we will learn science, so please prepare yourself. Prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, hari ini kita akan membahas materi tentang massa jenis. Nah, apa itu massa jenis? Massa jenis atau densitas itu adalah ukuran kerapatan dari suatu benda. Jadi massa jenis ini dia berbicara tentang kerapatan pada suatu benda ya, dimana setiap benda itu memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Yes, of course, tentu ya. Di sini setiap benda memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita bisa lihat pada busa ya. Busa ini kalau kita lihat dia berbeda ya kerapatannya dengan balok kayu. Kalian lihat, iya kan? Yang lebih mana yang lebih padat, busa atau balok kayu? Tentu, of course di sini sudah pasti kita bilang apa? Balok kayu yang lebih rapat daripada busa ini. Jadi otomatis di sini dalam kehidupan sehari-hari memang setiap benda itu memiliki kerapatan yang berbeda-beda, ya kan? Nah di sini harus kita ketahui bahwa semakin besar kepadatan suatu benda, maka semakin besar pula massa setiap volumenya. Jadi ada pengaruhnya ya. Oke. Nah di sini kita sudah belajar kan tadi bahwa setiap benda itu memiliki kerapatan yang berbeda-beda. Jadi di sini setiap benda yang berukuran sama itu dapat memiliki berat yang berbeda-beda. Yes, benda yang berukuran sama besarnya ukurannya itu memiliki berat yang berbeda-beda. Bukan berarti benda yang berukuran besar itu yang lebih besar atau yang lebih berat daripada benda yang berukuran kecil. Salah ya. Nah, contohnya kita bisa lihat pada gelas plastik dan gelas kaca. Ini sama-sama ya, ukurannya sama. Tetapi di sini mana yang lebih padat, mana yang lebih berat? Kita lihat, gelas plastik atau gelas kaca? Sudah pasti gelas kaca karena yang terkandung dalam gelas kaca itu berbeda dengan yang terkandung dalam gelas plastik seperti itu. Jadi ada pengaruhnya ya. Nah, contoh lain juga kita bisa lihat pada sebutir kelereng lebih berat daripada sepotong gardus. Yes, iya kan? Of course, tentu ya. Kita pakai logika kita memang lebih berat itu kelereng, sebutir kelereng daripada gardus. Meskipun kalau kita mau pikir kelereng ini dia ukurannya kecil, sedangkan gardus ini ukurannya besar. Tetapi kenapa kelereng yang lebih besar? Karena memang berbeda ya. Yang terkandung dalam kelereng ini berbeda yang terkandung dengan yang ada di gardus. Seperti itu ya. Oke, nah contoh lain juga kita bisa lihat pada air dan minyak. Nah, air dan minyak. Sini pertanyaan, kenapa minyak ini tidak dapat bersatu dengan air? Kenapa air dan minyak ini tidak dapat bersatu? Terus kenapa minyak itu selalu di atas ketika dicampurkan dengan air? Kenapa minyak ini selalu di atas? Nah, di sini kita akan pelajari ya. Karena air dan minyak ini memiliki massa jenis yang berbeda, tidak sama. Jadi air dan minyak ini memiliki massa jenis yang berbeda, makanya ketika dicampurkan tidak dapat bersatu. Dalam tanda kutip di sini kita harus ketahui bahwa semakin kecil massa jenis suatu benda, maka benda tersebut akan semakin ringan. Nah, jadi secara logika namanya ketika dicampurkan air dengan minyak ini, terus minyak yang di atas, berarti yang terapung apa? Minyak ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari secara logika kita bisa berpikir benda-benda yang terapung itu adalah benda-benda yang ringan, ya kan? Misalnya di pantai, ketika kita melempar batu, apakah batu ini akan terapung? Pasti dia terus ke bawah. Tapi ketika kita melemparkan benda-benda yang ringan, ya kan? Contohnya seperti buku, maybe ya. Mungkin bisa buku, terus bisa juga plastik misalnya. Karena mereka ringan, mereka akan terapung di atas air, ya kan? Seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa minyak ini memiliki massa jenis yang lebih kecil dibandingkan dengan air. Itulah sebabnya ketika minyak dan air ini dicampurkan, maka minyak ini selalu terapung di atas, ya kan? Dia berada di posisi di atas. Seperti itu ya. Nah, di sini harus juga kita ketahui bahwa massa jenis suatu benda itu juga merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Jadi perbandingan antara massa dengan volume benda. Nah, secara matematis massa jenis ini dinyatakan dengan rumus yang ada di sini, kalian bisa lihat, yaitu ini bukan P ya, bacanya bukan. Salah ya, ini bacanya Rho.
Rho sama dengan massa dibagi dengan volume. Jadi M adalah massa, V adalah volume. Yang harus kalian ketahui juga di sini, pasti kalian bingung. Ada yang V berbicara tentang kecepatan, ada yang V berbicara tentang volume ya. Kalian harus ingat saja di sini. Ingat baik-baik ya, kalau V besar itu berbicara tentang volume, kalau V kecil itu berbicara tentang kecepatan. Seperti itu ya. Jadi Rho sama dengan M per V. Rho merupakan massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. Terus M ini merupakan massa benda dengan satuan kilogram atau gram. Terus V ini merupakan volume benda dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Seperti itu ya. Nah, jadi dari satuan ini, dari rumus dari massa jenis ini, kita bisa melihat bahwa massa jenis ini merupakan turunan dari besaran pokok massa dan panjang. Kenapa? Karena massa satuannya kilogram, ya kan? Sedangkan satuan dari massa jenis itu adalah kilogram per meter pangkat 3. Meter ini merupakan satuan dari panjang. Jadi memang massa jenis merupakan turunan dari besaran pokok massa dan panjang.